Ya, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama saya Dike dalam Dike Show, dan kita masih ngobrol bareng Alif. Tadi sudah ngobrol sama Mama juga ya, Alif ya. Dan Alif tetap ya, cita-cita pokoknya ke Eropa. Harus ke Eropa. Tetap semangat ya Alif ya. Karena kalau tetap semangat, punya visi yang kuat, bahasanya agak berat ya, itu pasti cita-cita pasti akan kesampaian. Dan jangan lupa doa orang tua, ya kan? Nah pemirsa, ternyata selain Alif yang punya cita-cita yang kuat, dukungan keluarga, mama papanya, ada juga orang di belakang Alif dan keluarga yang ternyata yang juga berperan besar untuk berupaya mewujudkan mimpinya Alif agar bisa go internasional. Siapa dia? Ini dia Andrinov Caniago. Pak Andrinov. Selamat malam. Selamat datang. Apa kabar Pak? Baik. Sehat? Sehat. Sehat selalu Pak. Silakan. Nah, ini the rising star kita Pak. Iya, aset masa depan. Betul sekali. Nah pertanyaan saya, kenapa sih Bapak sampai ngurusin bintang kecil kita ini? Ini maksudnya apa ini Pak? Coba ceritain ini. Pada saya ini bukan orang yang termasuk maniak bola, bukan orang fanatik bola. Saya pikir Bapak pecinta sepak bola. Iya, biasa aja lah ya. Biasa-biasa aja, bukan. Nah, tapi saya begitu dapat info tentang Alif, kemudian saya dalami, wah ini kan aset masa depan. Ya, aset yang langka sebetulnya. Nah, kita harus jeli melihat aset ini sebagai potensi aset yang bernilai ya. Nah sekarang peluang ada untuk menjadikan Alif sebagai aset nasional yang bisa nanti berguna ya. Dia bisa jadi calon pemain tim nasional ya. Amin. Calon bintang di tim nasional. Iya. Lalu bisa cita-citanya pengen ke Eropa Pak, main di Eropa. Nah itu dia, kalau mau kesampaian cita-citanya di Eropa, itu adalah Alif akan juga berfungsi sebagai duta Indonesia. Betul. Kebanggaan bangsa Indonesia. Iya. Nah apresiasi dan penilaian-penilaian kan sudah kita lihat dari tokoh-tokoh sepak bola yang kelas dunia ya. Iya. Loh kenapa kita biarkan Alif berjuang sendiri gitu ya, keluarganya berjuang sendiri. Nah, kita harus sama-sama ya untuk mewujudkan cita-citanya Alif. Bapak kan bareng juga Prof Renald ya, bersama para penggagas lain itu. Ini bukannya harusnya kewajibannya pemerintah ini Pak? Kita punya Kementerian Pemuda Olahraga. Nanti mungkin ya berita satu bisa tanya yang ke pemerintah. Habis ini kita tanya langsung. Tapi Pak, gimana nih mewujudkan mimpinya? Ya, karena harusnya nih kalau hitung-hitungan waktu nih sekarang Alif udah di Madrid ya. Iya. Gimana nih Pak? Iya, memang waktu ya makin pendek ya. Tapi kita optimis ya, teman-teman di Kita Bisa, kemudian Prof Renald dan lain-lain itu optimis ya, akan terus berjuang menggalang dukungan ya, karena ya kalau penggemar bola kita ini misalnya ada 100 juta gitu ya, kemudian dari 100 juta itu 10%, 10 juta itu orang yang mampu, mereka rame-rame keroyokan gotong royong ya, bisa. Tapi ya kita sebetulnya memang masih mengharapkan pemerintah dulu ya, yang pemerintah tetap ambil tanggung jawab ya. Nah dengan pemerintah ambil tanggung jawab, maka ya dukungan masyarakat itu hanya memperkuat ya. Jadi ya kementerian, kita juga ada BUMN ya. Nah ini sebetulnya kita masih tunggu ya. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Andrinov gagas ini ya bisa menjadi jembatan bagi mimpinya Alif itu terwujud, dan ini difasilitasi lewat kitabisa.com ya Pak ya? Iya, nah, coba kita lihat sama-sama kitabisa.com itu sudah seperti apa ya pemirsa. Nah ini adalah informasi yang kita capture dari kitabisa.com. Beasiswa untuk Alif ya. Ini sampai tanggal berapa ya? Ada nggak kelihatan di situ? Ini kurang 1 bulan lagi ya, sebulan lagi lah pokoknya. Itu yang sudah terkumpul berapa tadi? 140 sekian juta. Ya. Targetnya Pak Andrinov 2,5 miliar ya? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ya. Ya, ini ada fotonya nih. Sampai yang punya fotonya lupa kapan fotonya. Saking fokus dia pada sepak bola betul-betul ya. Bukan untuk narsis ya. Wih, keren Liv. Saya aja cita-cita pengen foto tuh di depan logo itu belum kesampaian. Tapi Pak Andrinov, ini kan
harus didukung oleh banyak pihak. Iya. Ya, bukan cuma Anda dan teman-teman saja. Itu Iya. gimana tuh caranya Pak biar jangan Ya, sampai momentum ini lewat? Sebetulnya gitu? banyak pihak ya, bukan ini. Ada dari beberapa anggota dewan itu juga udah mencoba mengontak beberapa menteri ya. Tapi memang sampai sekarang belum ada realisasi yang konkret. Nah, sementara kita menunggu itu, ya kita ingin tunjukkan kita ini bangsa yang tetap punya nilai gotong royong. Yeah. Ya. Kita bangsa yang ingin tidak kehilangan aset-aset nasional kita, kebanggaan kita. Yeah. Nah, kebetulan ada teman-teman di kitabisa.com juga ambil inisiatif. Ya semuanya sekarang bersinergi gitu. Iya. Tapi bisa nggak Pak? Artinya kita mengejar waktu atau momentum. Ini kan pasti masyarakat itu pasti akan memberikan dukungan. Cuma kan mungkin kita punya timeline Iya, atau iya. mungkin batas waktu yang diharapkan itu gimana? Kita lihat, kita optimis bisa ya. Ini kan tadi kalau nggak salah sampai hari ini udah sekitar 150-an. Udah 150-an ya, udah nambah ya. Dan di luar itu sudah ada dukungan juga, walaupun ya relatif ini ya dari Kementerian Dikbud ada, kemudian salah satu BUMN sudah kasih komit ya. Tapi memang masih butuh sekitar 2 miliar lagi. Apa yang membuat dana itu menjadi sebesar itu? Jadi gini, peraturan internasional yang tentu juga harus ditaati oleh FIFA mengharuskan anak-anak harus didampingi oleh orang tua ya. Iya. Kalau cuman Alif sendiri ya itu gampang ya. Iya, ini kena aturan juga ya, jadi harus ada aturan, keluarga itu udah orang tua. peraturan internasional ya. Nah, itu yang harus ditaati. Karena itu ya beasiswa ini adalah untuk biaya hidup selama 1 tahun, kemudian nanti setelah itu ya bisa mengikuti ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan di sana, mungkin orang tua Alif baru bisa kerja. Menurut peraturan di negara-negara Eropa ya yang umumnya ketat, itu juga harus tinggal dulu di sana untuk mendapatkan izin tinggal selanjutnya. Jadi 1 tahun dulu ini Iya, ya untuk tahap ini awal. adalah biaya untuk 1 tahun, biaya untuk 1 tahun ya. Setelah itu bagaimana nanti? Nah, itu peluang untuk bekerja bagi orang tuanya terbuka, karena ada syarat, memang syarat ketenaga kerjaan di situ antara lain ya harus punya izin tinggal. Iya. Nah, untuk mendapatkan izin tinggal harus dulu ya ini dengan biaya hidup sendiri Iya. mendampingi Alif gitu. Oke, dan Alif memilih Spanyol ya. Ngomong-ngomong harus Spanyol ya? Enggak juga sih, tapi Iya. kalau bisa Spanyol gitu ya. Spanyol itu yang lebih memberi kemudahan kan Iya. sedikit, dan tapi juga dari segi track record Spanyol maupun klub yang mengundang ini, akademi yang mengundangnya juga akademi terbaik ya buat anak-anak Ya, kan. kualitasnya tetap wahid, Ya, tapi karena jalannya lebih mudah akademi ya. itu yang melahirkan siapa bintang-bintang sekarang siapa Ali? Yang Tamatan dari Getafe, yang lulusan akademinya Getafe siapa yang sekarang jadi bintang? siapa? Ya, bintang-bintang. Siapa, masih ingat nggak? Nah, sambil diingat-ingat, kita ambil minum dulu ya. Kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.